Opening. Ayo. Opening. Bu Guru. Pak Guru cewek. Oh. Mana lu pada? Opening bro. Ayo. Opening bro. Oke. Welcome back to our channel. Yes. Di apa? Weekendin podcast. Ya, itu. Weekend in podcast dengan iko-ikonya dari ala Bang Krisya. Weekendin podcast. Nah, Anjir. dia kalau dia kan kayak weekend. Kalau dia week. Week. Weeknya digedein anjir. Week. Enin jangan udah week tapi enin lagi. Iya guys, mohon maaf ya, Valen itu emang suka week. Kok gitu? Masuk juga loh. Ya kan ntar dikira teman-teman weekenders nggak ngapain lagi. Aduh. Baik. Enggak, Valen anak baik guys. Iya. Valen anak baik. Terverifikasi oleh Dia baik. Mbak Fani ya. Iya, betul. Mbak Fani. Pasti Mbak Fani juga setuju dengan statement tadi kalau Fanny siapa? Fanny adalah Oh, adalah. Fanny itu cewek gue guys. Namanya Krisya Fanny. Oke. Oke. Kiu. Udah Ntar berapa yang lama? namanya Fanny yang lain nonton weekendin merasa cewek gue lagi. Udah berapa lama, Bang? Apa nih? Pacaran? Emang harus buat dibahas ya? Boleh. Boleh. Gue sih sekarang udah mau jalan 3 tahun. Udah 3 tahun. Lama, udah. Januari 2026 3 tahun. Doain aja guys ya supaya lancar. Tiga Supaya tahun. lancar anjing, supaya langgang. Supaya lancar dia mau nikah. Berarti Katanya mau nikah? oh, Janganlah, belum. belum. Kumpulin duit dulu. Oh, Indis gitu. ekonomi ya. Indis ekonomi jangan dulu. Indis ekonomi ekonomi ya. jangan dulu. Oke, baik to lagi ke topik ya. Mungkin kita udah lama ya guys nggak up ya. Enggak. Sebulan kayaknya ada. Iya anjir enggak. Kita enggak Kan apa-apa. nggak sebulan juga nih. Enggak sebulan juga berarti. Berapa ya? 2 minggu. 2 mingguan. 2 minggu Iya. terakhir deh. Iya. Ya 2 pokoknya minggu. kita Pokoknya episode 16 kemarin tuh 2 minggu. Kemarin kita syutingnya 2 minggu yang lalu. Baru di up-nya sekarang nih, ini kita lagi syuting nih. Kita nggak Tanggal berapa 11 nih. Iya. Ntar jam 6 sore perdana episode 16 ya teman-teman. Iya. Jadi stay tune di channelnya ya. Kalau ini nggak orang kita ngapain bilang gitu kan udah jawab anjing. Oh iya. Udah jawab bang sebelum ada. Ya, Ya, pokoknya jangan lupa untuk nontonin episode 16 yang kemarin Iya. dan episode-episode yang sebelum-sebelumnya. Yes. betul. Gitu. Dan di like guys, di like, comment, subscribe, di share juga. Short juga jangan lupa tonton. Yes. Karena short tuh kan klip-klipan yang kocak-kocak kita ya, guys. Klip-klipan Klipan kocok-kocok. kocak. Pokoknya di situ ada hal-halnya dari Ah. Chris, dari ini, dari bocah ini, ada satu lagi tapi emang lagi nggak ada. Iya. Nggak apa, tapi tetap aja tonton aja guys. Tonton aja. Tonton aja gitu. Apa namanya? Gue pengen protes sedikit sebenarnya. Apa? Karena kan kemarin gue kan ngedit ini kan ya pakai aplikasi mengedit video paling mutakhir ya. Mutakhir nggak Paling tuh? Di abad ini. Di abad ini. Wow. Mutakhir, Too much paling the latest, The latest paling gampang. paling gampang. Paling murah. Nggak murah. Nggak murah ya, nggak murah. Nah, jujur nih ya kan banyak Apa tuh? sekarang banyak gara-gara banyak update fitur-fitur yang tadinya gratis jadi pro. Oh. Ya kan contohnya kayak auto caption gitu kan. Nah, kalian tahu tuh aplikasi apa yang orang-orang sekarang bilang capcut. CapCut. Ya, CapCut. Capcut Yes, hidung banget sih emang. Iya kan, jadi kayak sebenarnya gua agak mau ini apa namanya, sorry dikit guys karena kemarin ada beberapa video itu yang nggak ada subtitle ya, maksudnya nggak ada teksnya gitu, yang teks yang interaktif gitu karena apa namanya, pertama nih ya kan Pro. ya itu pro tuh ya kan, gua belum Tadinya free. ya kan, gua belum apa namanya punya dana buat proin apa namanya CapCut ya, soalnya sekitar di atas 500 kalau nggak salah. Apa kita buka Saweria aja? Buka Saweria boleh. Tapi apa namanya, ya selain dari itu emang kita bertiga lagi sibuk sih guys. Yes. Jujur aja lagi sibuk kerjaan karena kan gue baru dapat kerja nih ya kan, Valen juga apa lagi apa selesain internnya ya, Betul. magangnya, dan Bang Albert super penuh kerjaannya ya kan, Banyak projects. banyak project gitu ya kan. Ya bisa tuh dari muka saya yang sekarang kayak orang make. Kayak orang wait ya. Sampai Tapi ya benar juga sih, kita juga lagi banyak kegiatan teman-teman weekenders, jadi Yes. kita mohon maaf banget nih kalau misalkan kadang videonya 2 minggu uploadnya ya kan, kadang Iya. seminggu. Paling parah sih shortnya kayak kagak muncul-muncul juga. Iya, sampai Sorry, short guys. kemarin Iya, sorry banget. baru munculnya sekarang. Makanya pokoknya kalau ada short yang pakai hashtag dibuang sayang, ya itu shortnya udah lumayan lama. Dan kita baru upload. Iya, baru upload. Terus tapi kayak penonton tuh nggak perlu khawatir karena setelah ini kita mungkin emang ubah strategi ya, karena untuk topik-topik yang akan kita bawa tuh
nggak kan yang bikin kayak masa wah udah terlalu lewat jauh. Maksudnya kayak Iya, kita telat banget gitu. Kita bikin formula baru nih nanti guys. Iya. Intinya ya. Bikin formula baru supaya kalian penonton nih pada lebih tersatisfied lah. Betul. Satisfied gitu sama dapat entertainmentnya juga karena gue nggak mau bohong karena kalian pada kan pasti butuh entertainment ya. Betul. Nggak cuma daging-daging doang ya kan. Betul, lagi pula juga kan kita Betul. podcastnya kan kita pembahasannya ya kita emang bikinin podcast yang memang random pembahasannya, cuman kan kita juga ngebahas suatu topik itu kan butuh data juga. Iya. Dan nggak mungkin juga kita bikin podcast kita misalkan contoh bikin hari ini uploadnya misalkan karena kita sibuk baru bisa diupload minggu depan. Yes. Ya kan karena otomatis kan apa yang kalau orang-orang mikirnya ya dia syutingnya hari ini tapi uploadnya di minggu depan apa nggak basi gitu kan kontennya yang dibahas. Nah karena tadi udah dibilang Bang Albert kita pakai formula baru jadi kemungkinan untuk kedepannya ya kita mungkin bakal bahas yang memang itu pembahasannya bisa sampai terus-terusnya gitu. Yes, benar. Jadi ya tapi kita tetap ada segmen di mana nanti tuh ngebahas konten yang memang lagi di booming di minggu itu dan uploadnya di minggu itu juga, Yes. gitu kan? Kayak kemarin tuh yang warna pink hijau, Betul. ya kan? Kayak warna pink hijau kemarin Terus itu kan di harus beberapa episode belakang Iya. juga kayak gitu kok kita. Iya, benar. Kecuali segmen-segmen yang kayak throwback masa ngampus, TMN, terus horor ya kan, horor kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kita udah nggak horor sih, tapi ya udahlah. Oh iya. Sama horor itu juga Kita lagi segmen juga, horor gitu iya. kita lagi Mencari materi. iya guys, soalnya sebenarnya jujur sebenarnya bahannya ada, cuman kayak belum untuk diupload sekarang ini gitu kan. Iya, karena kita merasa vibe-nya belum pas ya. Vibe-nya belum pas untuk horor Iya, itu iya. gitu. Jadi ya ditunggu aja teman-teman, pasti ntar ada segmen horor berikutnya lah. Benar. Oke, no more yapping ya guys. Kita langsung aja ke topik utama di Weekendin podcast kali ini. Sebenarnya segmennya tuh kali ini apa ya? Mau dibilang ORWN juga enggak juga ya. Kita juga Kita sebenarnya nanti kita untuk episode 17 ini khusus bahas general aja ya. general aja. Lebih teman-teman. tepatnya kita akan pakai hashtag ngadul. Artinya ngalur ngidul. Ngalor ngidul. Anjay. Ngalor ngidul. Ya benar emang ngalor ngidul. Ngadu weekend ya. Ngadul weekend. Ngadul weekend. Iya. Karena Segmen baru tuh. segmen baru ya kan, dan sebenarnya ini kita mau bahas ini ya udah yaping aja sebenarnya. Yaping aja. Yaping aja karena lagi-lagi nih formula baru ya dari Albert ya. Betul. Kan persamaan. Gitu. Jadi kita mau bahas apa nih Bapak Valen? Sebenarnya untuk di episode 17 ini kita karena tadi segmennya ngadul weekend ya kan, ngalur ngidul weekend. Jadi sebenarnya bahasannya masih berbobot, ya kan, masih berbobot dan masih ada entertainmentnya juga dan kocaknya juga, tapi agak serius dikit karena kita mau bahas perekonomian ya guys. Perekonomian. Betul. Ya yang global aja. Perekonomian in general. In general global. Global dan di Indo juga. Di Indo. Tapi nggak spesifik kok kita. Kita maksudnya juga nggak mau bahas perekonomian di kita pribadi, enggak ya. Enggak. Tapi makanya kita bilang secara general. Maksudnya Secara general. teman-teman weekenders juga mungkin ngerasain kali ya. Iya, mungkin ngerasain Kalau supaya kalian memvalidasi Betul. aja. Memvalidasi. Oke, Oke. gimana tuh, Bang Kris? Dari gua nih? Boleh. Dari gua, boleh. Oke. Jadi gini guys, sebenarnya kalian ngerasa nggak sih selama ini tuh sebenarnya ini pasti yang kalian yang udah mungkin dari SMA ke atas ya kan, Gen Z apa maksudnya kayak Gen apa sekarang Gen Z. di bawahnya kita? milenial, Itu di atas kita dong, 90-an. Di bawah kita. Alpha kalau nggak salah. Alpha ya. Sekarang Gen Alpha udah mulai masuk SMA loh. Udah mulai masuk SMA Iya, ya, udah mulai ya kan? masuk SMA. Mungkin kayak adik-adik Gen Alpha mungkin udah ngerasain juga ya yang namanya inflation gitu. Kata gue sih yang paling ngerasain itu ini generasi milenial. Iya. Inflasi. Karena kenapa? Karena mereka itu langsung diterpa yang namanya globalisasi. Bener kan globalisasi? Globalisasi teknologi yang super cepat ya kan. Kok malah nge-pause anjing. Iya benar. Revolusi teknologi. Iya, Iya, revolusi. dari industri 4.0 ke industri 5.0. Bener nggak tuh? Bener dong. Oh benar. Sebenarnya bukan milenial dong yang ngerasain, kita juga ngerasain. Iya, kita juga ngerasain. Tapi kan kita kan waktu itu masih anak kecil. Iya. Ya kan kita tuh kayak masih kayak, oh ya udah apalah gitu Nah, kan. Tapi kalau untuk- milenial ini betul, mereka kayak lebih kayak ke
di remaja gitu loh, masih masih kayak apa namanya, kayak ya itu mungkin udah SMA ke atas lah kayaknya sih. Kalau kita Gen Z mungkin dari industri yang 5.0 ini sekarang ke industri AI. Bener nggak sih? Industri AI ya. Udah mulai, karena sekarang AI udah makin canggih juga kan. Oke. Dan kenanya di kita yang awal-awal banget nih yang ngerasain AI. Mungkin Iya. Gen Alpha juga ngerasain tapi masih yang baru mulai kali ya. Mereka juga mungkin kayak kebanyakan Gen Alpha juga oke. Mereka kayaknya sih lebih melek lebih melek teknologi sih kata gua. Iya, Nanti ke depannya. Soalnya dari awal aja generasi milenial itu harus beradaptasi untuk bisa melek teknologi, dan mereka bisa gitu. Gue lebih masuknya tuh kalau Gen Alpha tuh melek itu dalam artian penggunaan sih, Penggunaannya. bukan menciptakan. Iya, penggunaannya. Nah jadi maksudnya tuh untuk ekonomi itu sebenarnya kita tuh lebih banyak kayak gue ngeliat tuh kayak itu kayak lebih jadi kayak consumer, bukan yang sebagai initiator atau yang bikin. Iya sih, benar. Ya kan? Bener, soalnya kalian kalau tahu sekarang gara-gara industri 5.0 itu ada banyak gebrakan-gebrakan yang emang bener-bener wow banget gitu kan. Kayak misalnya kemunculan yang namanya Bitcoin kan. Yes. Kemunculan Bitcoin, habis itu kemunculan yang namanya Ethereum, ya kan, dan tetek bengeknya banyak banget itu ya kan. Dan apa namanya, kalau sorry ya, mohon maaf kalau generasi yang lalu-lalu kayak misalkan baby boomer, kata gue sih mereka malah denial, sorry itu kata gue, ya kan. Banyak yang kayak ini mah cuman kayak scam doang gak sih gitu, atau enggak MLM ya, hype doang gitu. hype doang MLM. Tapi ternyata Bitcoin tuh enggak. Bitcoin tuh kayak ada underlyingnya sebenarnya gitu, kayak apa namanya, kayak trustnya tuh ada. Kayak misalkan trust itu Bitcoin kan, kalau misalkan itu ada dua cara untuk dapetinnya, ya kan. Pertama lu beli transaksi. Sekarang harganya berapa Abang Albert Bitcoin satu? Pokoknya udah sampai satu koin 1 M. Ya udah sampai satu mana. Nah, ada satu lagi cara yang apa namanya bisa kita dapet, itu apa? Mining. Nah, ini Bang Albert coba jelasin Bang, mining Bang. Ini. Aduh, itu harus pakai teori ya. Harus pakai teori, ya kan? Nah, mumpung Bang Albert nyari, mungkin ini kita lagi bahas yang Bitcoin. Iya. Nah, dari perekonomian yang sekarang juga Inflasi tadi ya. iya, inflasi tadi itu juga mempengaruhi banget gak sih? Maksudnya Iya, ke harga-harga juga. Itu apa tadinya Bitcoin apa? Yang tadinya Bitcoin itu masih seharga berapa sih paling, yang sampai ada kabarnya juga kan di internet tuh, yang kalau nggak salah ada ya pria yang ngumpulin Bitcoin terus dia kehilangan flash disk-nya. kehilangan flash disk-nya. Sampai sekarang masih cari, guys. Ya katanya udah enggak kok, dia Udah enggak ya? udah enggak. Oh, udah apa namanya? Udah acceptance gitu. Jadi kayak dia apa namanya? Karena dia udah bertahun-tahun, Pak. Iya, Nggak ketemu. Ada 5 tahapan dalam ini. Kayak ada pertama denial, yang itu yang anger, abis itu acceptance, ya bla 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 itulah. Gitu, mungkin dia udah accept sama dirinya kalau udah gak hilang lah. Iya. Kasihan Tapi sih, ya kata gue. sayang banget sih. Sayang banget cuy. Soalnya ya kan dulu orang mikirnya kayak, ya tadi bener kata lu, kayak apaan sih nih, paling scam doang atau cuma Iya, kayak hype sementara. MLM Pak. Kebanyakan orang tuh apa namanya, yang gua tahu tuh kayak aduh Bitcoin kayaknya MLM doang sih. Betul. Kayak gitu, MLM cuman kayak sekedar apa nama, hype doang. Hype doang, mungkin nanti mati atau enggak skema piramida gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener scamming ya. Tapi kenyataannya sekarang malah Wow malah banget. hype gitu kan, dan Bukan hype juga lah, tapi kayak dia tuh Bitcoin tuh stabil lagi. ya kan. Jadi kayak Dan di beberapa negara udah pakai Bitcoin udah untuk transaksi. transaksinya pakai Bitcoin, ya kan, gitu ya kan, transaksi pakai Bitcoin. Dan untuk kontrak mereka pakai apa? Ethereum. Betul. Ya lu tahu itu nggak Ethereum buat apa? Buat ya sebenarnya kayak Bitcoin juga kan. Bitcoin, tapi dia lebih ke ini Pak, easy contract gitu loh. Jadi kayak lu nggak perlu notaris lagi, ya kan. Jadi kayak misalkan nih, kalau notaris kan ada kontrak apa di kertas nih, babi bu bebo, ya kan. Habis itu kalau misalkan nih lu harus bayar ke Albert 1 juta, kan lu masih ada punya kesempatan untuk ngasih Albert duit lu 1 juta kan. Iya. Meskipun kayak itu udah dipakai notaris segala macem. Tapi kalau Ethereum enggak. Jadi kalau lu udah kontrak, ya kan, kalau misalkan di tahun ini bisnisnya Lulen, ya kan, nggak nembus 5 juta, lu berhak ngasih Albert 1 juta
gitu ya kan misalkan nih. Nah, kalau misalkan pakai notaris itu duitnya itu mungkin ada perdebatan dulu di antara lu berdua gitu ya kan. Kalau pakai Ethereum enggak, langsung ke transfer. Gitu. Jadi kayak misalkan nih tanpa lu bilang ini ya udah kontrak duitnya bakal ntar Ethereum lu kurang sendiri. Langsung ke si Albert gitu. Knowledge nih buat gue nih, gue baru tahu. Ya kan gitu. Balik lagi kalau ke Bitcoin yang buat Bitcoin siapa bet? Gue lupa Satoshi siapa namanya. Iya, orang Jepang kan? Jepang. Dia kan apa nama gara-gara dia tuh sebenarnya kecewa sama fiat itu kan sistem apa namanya transaksi sekarang. Jadi kayak transaksi konvensional meskipun transaksi konvensional bagus tapi dia kecewa itu, ya kan? Ya, karena konvensional kan memang fisik ya. Fisik ini dalam artian ya rentan untuk rusak, rentan untuk dicuri, dan juga misalnya kayak secure keamanannya itu masih bisa gampang untuk dibobol lah. Iya, pokoknya dia kecewa lah gitu. Bisa di scam juga. Ya, pokoknya dia kecewa lah jelas sih si Satoshi itu ya kan anjir. Jelasin Abang Albert. Sekarang gue mau jelasin yang main nih Bitcoin ya. Tapi sebenarnya ini ada ruwet untuk jelasinnya karena harusnya lu pada tahu soal kayak blockchain ataupun Web3. Oke. Tapi kayaknya gue nggak akan bahas sampai situ karena itu akan panjang banget ya kan. Dia konsep mining Bitcoin itu kayak proses untuk memvalidasi transaksi Bitcoin dan menambah transaksi baru ke blockchain. Blockchain tadi itu kayak buku besar digital, jadi kayak semua itu kayak desentralis tuh. Jadi kayak satu buku besar yang dimana tuh komputasinya itu ruwet banget. Oh jadi kayak lu dari ngeselesai jadi kayak di komputer lu tuh harus ngeselesaiin misalkan rumus ini biar dapet hadiahnya itu Bitcoin. Iya situ. Jadi konsep lebih garis besarnya kayak gitu. Jadi dia tuh kita pakai peripheral ataupun alat-alat kita kayak komputer kita, GPU kita itu buat komputasi kayak memecahkan ininya kayak secret key-nya dari Bitcoin itu. Oke, rumus-rumus itu ya. Karena kalau apa ibaratnya kayak Bitcoin kayak ini kan kayak bahan mentah nih. Nah, Bitcoin terus komputer kita yang nambang terus yang proses nih biar jadi kayak bahan yang jadinya bisa dipakai gitu. Intinya tuh analogi seperti itu. Otomatis dari komputernya kan, Iya, kita nggak perlu yang maksudnya kita nggak perlu nulis-nulis gitu manual. Nggak ada yang bisa juga karena itu prosesnya harus pakai komputasi. Makanya dia ada alat khususnya juga kan. Ada gudang khususnya juga malah. Ya pokoknya kalau lihat yang orang-orang pada beli GPU yang sampai satu gudang tuh sampai ada 5 GPU. Iya anjir itu full liquid cooled anjing, benar. Karena emang seruat itu yang bikin rumusnya. Pokoknya aku lupa katanya ada rumusnya tuh ada ada yang bisa bobol. Tapi ada satu step yang dimana semua orang nggak ada yang bisa. Itu ada berapa layer lah pokoknya yang buat blueprint katanya nggak tahu siapa. Jadi kayak Satoshi itu cuma itu doang. Ya makanya sampai sekarang orang kita nggak tahu siapa yang bikin layer dari keamanan Bitcoin ya, karena masih sesecure itu. Iya. Nah kan kenapa sekarang Bitcoin itu sebagai dipakai buat alat untuk tukar, bukan cuma buat saling ini ya, buat membayar doang, tapi itu udah kayak melawan inflasi ya. Inflasi benar-benar. Iya benar. Soalnya ya itu yang gue bilang tadi underlying-nya itu Pak. Jadi safety net-nya ada. Gitu. Jadi kayak orang-orang seperti kayak orang tua kita nih kan kayak ngertinya kayak kalau itu tuh kayak sekedar paling gampangnya itu kayak trading, lu ngerti kan? Banyak orang-orang kayak misalkan orang-orang tua kita yang mikir trading tuh scam gitu. Sebenarnya enggak, trading itu enggak scam gitu. Tapi itu emang permainannya itu high risk high reward, high risk high return Pak. Gitu. Jadi kayak lu ya kalau misalkan dibilang judi sih Enggak juga, tapi kayak analoginya kayak gitu. Tapi kalau kan judi kan ekstrim banget tuh high risk high rewardnya. Kalau ini masih ada pencegahan resikonya, masih ada teknikalnya. Tapi kan ibaratnya kalau judi itu ya udah kita ngelakuin dengan emang karena kita pengen aja. Tapi kalau misalkan kalau trading tuh emang ada ilmunya. Ada ilmunya dan ada caranya dan emang ada fundamental analisisnya, ada technical analisisnya gitu. Jadi sekedar info aja guys, kalau misalkan mau main trading nggak ada safety net memang. Safety net itu dari diri lu sendiri dengan cara apa? Dengan cara ya lu punya banyak duit, udah itu aja. Iya, lu punya banyak duit. Satu punya banyak duit, kedua lu punya kemampuan untuk menganalisa. Ini memang seperti kita menganalisa ya, kapan kita harus ngejual atau beli itu aset ya. Iya, pokoknya ada cara.
bukan ya lu cuma lihat wah merah-merah nih ini gue jual ya, enggak gitu, enggak gitu juga. Ada emang lu ada ininya, ada teorinya. Cuma main itu emang nggak boleh pakai uang panas pertama. Betul ya. Lu juga harus siap mental, karena kalau udah lu salah langkah, rukat, udah lu harus selamatkan diri lu dari ancaman lu untuk bunuh diri. Iya, karena sebenarnya ya kalau lu main itu bener tadi, lu harus siapin, menurut gue ya, pertama uang yang banyak, terus jangan pernah pakai uang panas, pakai uang yang emang gak pernah lu pakai, ya kan. Terus sama mental ya, tapi karena kalau ya tadi gue bilang, kalau misalkan lu udah punya 3 ini, lu mau main sebanyak apapun duit lu, ya kan, kalau emang lu rungkat tapi lu nggak rada nyesel gitu. ada safety netnya gitu. Oke, gue jelasin lagi Bitcoin Pak. Kalau Bitcoin itu sebenarnya dia itu, aduh, gue terlalu optimis bilangnya, tapi 90% secure menurut gue, ya kan. 90% secure karena dia tuh jadi kayak emasnya baru, jadi kayak emasnya dunia digital gitu, ngerti gak sih lu? Gitu. Jadi kayak mereka tuh kenapa banyak banget kayak negara-negara gede sekarang malah beli Bitcoin, Ethereum, ya kan, Solana, gitu-gitu, gara-gara ya apa namanya, mereka tuh emang akhirnya tahu nih kalau misalkan Bitcoin tuh untungnya gede banget. Kayak misalkan Trump kemarin gila-gilaan kan dia beli Bitcoin, gara-gara beli Bitcoin, beli kripto lain tuh. Kalau misalkan meme coin ya udahlah, itu emang benar-benar ada, kadang-kadang suka scam. Udah ada juga kan? Apa meme coin? Masih ada. Kayak misalkan emang yang waktu itu yang paling terkenal kan Dogecoin kan, punya Elon kan. Tapi kan itu kan ya udah cuman untuk lu mau cepet kaya aja sebenarnya kalau meme coin tuh. Gitu. Jadi apa namanya, kalau misalkan lu ngomongin Bitcoin atau segala macam koin-koin kayak gitu, itu sebenarnya sih gimana ya, yang penting lu ngerti market, pasar, ngerti market, sama lu tahu apa namanya soal ya mungkin ilmu-ilmunya juga lu harus tahu, harus lu pelajarin, ya kan, supaya lu ini apa namanya nggak rugi sih sebenarnya. Sama lu harus punya komunitas itu sih. Lu kayak misalkan masuk komunitas Bitcoin, atau di banyak kan forum-forum di internet yang udah apa namanya ngomongin soal itu gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau ngasih saran sih, menurut gua kalau emang lu mau belajar dari sekarang, ya belajar dari sekarang sih. Belajar aja Bitcoin. Belajar dari sekarang. Nggak ada salahnya. Maksud gua, karena tipikal Bitcoin itu lu nggak bisa yang kebanyakan teori, Cok. Menurut gue ya. Jadi lu belajar sambil lu praktek juga menurut gua. Iya, benar. Gitu. Makanya ya, kenapa lagi anjing? Lihat kopinya, Cok. Buset, yang gila. Oke. Silvernya emang begitu ya. Ya, Silver emang gitu. Nah, makanya kan tadi gua tuh ya gue balik lagi ya ke yang tadi tuh. Ya kalau emang lu pada teman-teman weekenders mau belajar Bitcoin atau kripto yang lainnya tuh, kalau emang belajar dari sekarang sih. Lagi pula itu juga untuk jangka panjang nggak sih? Itu juga long term kan ya, bukan short term. Itu kalau gue jujur aja, kalau misalkan lu ada duit panas beli Bitcoin nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, karena itu juga buat jangka panjang sebenarnya. Jangka panjang. Jadi kayak apa namanya, Bitcoin tuh bisa apa namanya, gimana ya, Bet ya? Naiknya gila-gilaan sih menurut gue. Gara-gara apa? Gara-gara satu, miningnya tadi susah banget. Lu harus apa namanya, butuh modalnya tuh berapa gitu kan. Dari situ aja udah susah, ya kan, begitu. Dan Bitcoin itu kan demand-nya banyak tapi barangnya sedikit tuh. Tapi kalau gue lebih prefer uang dingin sih kalau gue ya. Tapi kalau lo ada punya ini nggak apa-apa, nggak maksudnya kan emang bener sih kalau dibilang secure gue juga, gue nggak akan dinilai itu nih, gue percaya itu. Tapi emang mungkin ya prinsip orang beda-beda ya. Balik lagi ke orangnya lagi sih nih. Balik lagi ke orangnya. Jadi kayak choose your own poison pill. Iya, merah atau biru. Dia merah, gue biru. merah panas, biru. Ya, jadi kayak sebenarnya kalau ini bisa dikategorikan kayak lu tuh pemain sahamnya itu yang risk taker atau enggak sih? Kayak gitu sih sebenarnya. Ya kan, kayak misalkan si gue nih high risk. Kalau si Valen middle, kalau si Albert low risk, gitu ya kan. Jadi kayak ya udah low risk tapi little return. Kalau dia high risk high return. Kalau ini middle balance return. Jadi dia apa namanya ya
tengah-tengah aja sebenarnya. Tapi gue iya sih, Apaan? maksudnya ya emang begitu gue orangnya, nggak yang gue juga nggak mau yang langsung high risk high return, tapi gue juga nggak mau yang low risk low risk juga. Oke. Jadi kayak ya udah middle aja dulu, kita Middle. main standar dulu. Gue udah ngerti caranya baru. Kalau gue sih gini Pak, yang penting Sama gue tergantung ini juga sih, kebutuhan juga nggak sih. Kita main kayak gitu, kalau kita tuh main kayak gitu tuh juga ngelihat kebutuhan kita juga. Lo ngerti nggak sih at maksud least gue? gini, at least lu udah tahu safety net lu apa. Itu aja sih kalau gue. Betul betul. Ya kan, kalau gue berani bertindak kalau misalkan gue udah tahu safety net gue ada, analisis gue merasa yakin nih sama analisis gue nih, baru tuh gue bisa. Sama bisa tujuan ini, lu main itu untuk apa? Ya. Ya nggak sih? Tujuan orang itu, tujuan main itu kan pasti buat kaya bos. Tapi nah ini sebenarnya balik lagi nih ke orangnya lagi Pak. Apa? Kalau kita ngomong kayak gini tuh balik lagi ke orangnya. Ada yang emang tujuannya tuh satu pengen cepet kaya, satu Nah, ada iya. juga yang membuat main-main doang. Karena emang orang itu udah kaya. Udah kaya. Ya kan? Atau ada yang memang udah kaya, dia pengen long term lebih kaya lagi. Betul. Kayak gitu. Itu bisa. Ya kan? Gitu ya kan, kalau misalkan lu nih, makanya kenapa orang-orang sering bilang kayak ya udah kalau misalkan lu mau kaya ya lu invest. Ya itu sebenarnya sih Kita udah kayak ini ya, kelas kripto ya. Anjing, kelas kripto. Sesi 17 episode 17 sih kayak kelas kripto ya. bangsat, karena emang apa tinggal gue starnya Timothy Renaldi. sih namanya anjing. Timothy Ronald. Nah, dia itulah kita undang aja di gestar. Ya kan. Ya lanjut. Jadi sebenarnya kayak apa namanya di industri 5.0 ini sih yang dari tahun 2000 itu ya kan, itu banyak banget yang evolusi sih. Dari tadinya itu cuman obligasi doang Pak, obligasi, saham, yang lu apa namanya Wall Street lah, ya kan, Wall Street kayak dulu tuh yang orang-orang tua kita ya, Orang-orang tua kita taunya tuh kayak tadi saham, obligasi, emas. ya emas, Emas juga biasa banget nggak sih? Tapi ya reksadana. itu reksadana gitu. ya kan. Karena ya sorry gue potong, karena orang tua kita tuh kan mungkin mikirnya sama kayak gue sih, lebih ke sama kayak gue sama kayak Albert yang middle risk aja dan low risk tapi stabil. Gimana ya kalau misalkan dibilang stabil, yang Bitcoin juga stabil Pak. Iya gue ngerti, tapi kan karena yang tadi lu bilang, Mungkin minim pengetahuan. nah kali. itu maksud gua. Ya, itu. Gue pengen bilang itu cuman kayak takut gak enak gitu kan. Oke, pokoknya antara mereka tuh kurang tahu, kurang dikasih tahu, kurang edukasi, Atau emang mereka tahu tapi mereka nggak mau coba. nggak mau coba, nggak mau coba, atau misalkan mereka kayak ya udahlah. Iya. Makanya tadi gue bilang carinya yang standar baik kayak saham, obligasi, Ya maksudnya udah reksadana. kayak zona nyamannya lah. Nah, Ya, kalau lu kayak mesti ada orang ketakutan dengan hal baru kan. Iya. Kalau- Soalnya ini baru. Kata gue sih nanti ya ini bakal Sebenarnya bukan baru sih Pak, Bitcoin ini udah lama. Udah lama, tapi buat banyak Baru orang- hype-nya tapi sekarang. buat orang-orang yang lu bilang Beberapa tadi, tahun ini. yang bunga-bunga kan pasti buat mereka hal baru ya itu pasti hal baru zamannya. Pak. Iya mereka. iya. Buat maksudnya kan tadi gue bilang buat kita. Ya kata gue sih kayak ada the great change sih bakal sih. Jadi kayak nih kita nih udah gede nih, ya kan? Udah gede nih. Misalkan kayak kita bertiga diwarisin harta kita sama orang tua kita, gitu kan? Misalkan ya. Hah? Misalkan. Udah fix banget tuh. Karena orang tua lu bakal ngasih hartanya ke semua Enggak, orang. gue misalkan Percaya banget tuh. Iya boleh. Nih, misalkan kata gue sih itu bakal bakal di transfer wealth-nya itu dari tadinya itu pakai sistem lama ke sistem baru. Jadi kayak di change gitu Pak. Ya kan, jadi kayak misalkan nih lu dulu banyak saham, ya kan? Lu misalkan ada banyak saham di, misalkan orang tua lu nih warisin lu banyak saham, maksudnya kayak orang tua lu tuh masuk di saham BCA, saham Mandiri, ini itu, ya kan? Tapi pas lu udah tahu nih sekarang keadaan dunia gimana, tuh saham lu liquidin semua, ya kan? Lu saham liquidin, lu ganti jadi Bitcoin, gitu. Lu ganti jadi Bitcoin dan lu ganti misalkan jadi Bitcoin, Ethereum segala macem, gitu. Jadi kayak kata gue sih bakal ada the great change sih, soalnya kayak apalagi sekarang ditambah ada yang namanya AI, ya kan, gitu ya kan, AI. Jadi kayak lu mungkin analisis bisa lebih jadi gampang soal itu, analisis kayak koin-koin ini sih lebih gampang. Benar. Gitu. Jadi kayak kalau gue bilang sih sekarang sih semuanya bakal jadi lebih mudah, tapi Lebih praktis. tapi yang nggak enaknya itu sih kata gue semuanya bakal jadi lebih mahal.
Iya. gitu. Soalnya kenapa? Karena eh, kayak gue nggak mau ya ini dijadiin kayak stigmanya generasi kita ya kan, kita kan X kan, Z kan, Z, ya X. generasi Z, ya kan, Gen Z. Gen Z, yang dibilang itu kita generasi apa namanya, sandwich kan. Enggak juga. Soalnya di atasnya kita yang saya itu kan kalau emang dia Hmm. jadi tulang punggung keluarga. Iya, kita termasuk generasi sandwich, Pak. Iya. Iya, kalau nih kita jadi tulang punggung keluarga nih, tapi semua kita nggak bisa beli apa-apa. Bayangin aja kan, harga makanan aja mahal. Lu lu mau sampai kapan beli apa nama gaji dengan gaji UMR lu untuk beli rumah? Oke, seru nih kita bahas gitu. Iya kan? Karena menurut gua gini ya, kita bahas secara general aja ya. Iya. Justru kata gua kalau Dengan- sabar, kalau misalkan lu KPR justru makin memberatkan kalian sih. Betul. Misalkan itu sih kata gua. Karena apa namanya bunganya itu, interest rate-nya itu sangat membebankan apa namanya keuangan. Jadi menurut gua faktor yang paling sekarang tuh paling menurut gua top chair itu lu nggak usah gengsi dah. Lu Iya. nggak usah gengsi sama lu apa namanya nggak usah jadi konsumerisme dulu lah. Lu kalau misalnya mau hidup frugal sefrugalnya nggak apa-apa lah gue bilang, karena jujur li ya kan dulu orang tua lu bisa beli rumah dengan sekitar Si biasa aja tuh bisa 50 juta dapat kali. ya 50 juta, 400 juta rumah mewah gitu kan. Sekarang Pak rumah biasa aja 5M anjing. Iya, makanya Itu gila sih menurut gua, kayak babi. tadi gue bilang kalau misalkan kita bahas secara general aja nih, ya kan, dengan gaji penduduk yang kerja di wilayah DKI Jakarta ya. Iya. Kan DKI Jakarta itu UMR paling kalau nggak gede ya? salah, enggak. UMR paling UMR gede. paling gede itu di Bekasi, Karawang. Berapa tuh? 5,6. 6. Oh, Kan 6. kalau di Jakarta tuh 5,3. UMR sekarang 536 berapa gitu. 539. Ya 539 lah ya. Itu Jakarta tuh menempati posisi kedua apa ya? Kedua apa tiga gitu. Pokoknya pertama itu antara Bekasi atau Karawang. Seingat gua. Soalnya pabrik ya di situ. Karena pabrik ya kan. Nah, ya lu benar tadi lu bilang. Sekarang aja rumah yang biasa aja dengan ya kita ngomong spesifik aja ya, kayak contoh nih. Rumahnya nih pinggir jalan deh. Rumah pinggir jalan, Antasari. lantai 1, kamar 3, Tempatnya di mana tuh? 2. Lokasinya di mana? Lokasi kita contoh ambil di Antasari dah. boleh. Antasari. Boleh, di sekitar situ deh. Pinggir jalan tuh. Pinggir jalan kan? Bener aja. Itu harga udah nggak mungkin di bawah 10 M kata gua. betul. Dan nggak mungkin di bawah 1 M. Nggak mungkin anjir. Itu udah basis ya 2, 3, 4 M-an lah. 2, 3, 4 M-an. Untuk yang rumah misalnya satu lantai ya, nggak yang 2 lantai. Iya, benar. Kayak gitu. Makanya dengan gaji lu yang 5 cuma juta. 5,3. kita hitung aja nih. Kita udah paling cepat kalau emang udah kerja langsung itu pas kedua itu berarti kan di umur 22 ya. Heeh. 22. Dan kita emang ngejar paling enggak kita juga sudah punya kayak planning kayak mungkin ada yang mau nikah 5 tahun ke depan kan. 5 tahun ke depan. Karena itu udah umur 28 tuh udah mulai kepala udah matangnya segitu sih. ya, Iya. mulai 30-an kan. Kayak bisa kan nih, berarti kan kayak dari 22 ke berapa? 28, 27. 28 27 sampai ya udah 28 aja berarti 5 tahun ya. 6. 6 tahun ya. Gaji lu UMR 5,3. Untuk BP aja susah Pak kita Pak. Untuk break-even point anjing. Itu hitung aja nih, per bulan aja lu pasti nggak mungkin lu gaji lu cuma 5,3 tuh sampai apa kayak sampai bulan depan masih 5,3 enggak. Pasti Nggak udah mungkin, kepotong-potong sama entah itu Jajan. ya kebutuhan lu sendiri. Kebutuhan pribadi, kebutuhan shopping segala macem, Apalagi bensin, bensin, kebutuhan Hey. makan, kebutuhan kalau lu ngekos. Ya udah paling gilanya paling lo bisa saving sampai 50 sampai 60 deh. Ya, berarti 3 Iya. 3 juta deh ya per 3 bulan. juta. Kali 12. 3 kali 12. 36. 36 juta dikali 6 tahun. Anjing kita setahun aja cuma 36 juta. Ya kalau misalkan kita ambil tadi 50% ya dari Enggak, oke. Kita full deh. Full. 5. Oke, 5 dulu. 5 kali 12. Bener-bener lu enggak ada kebutuhan lain dan lu cuma 5 tahun tuh sama Enggak. keluarga lu Enggak, kita nggak ngomong 5 tahun. Setahun aja deh. setahun. Setahun. Kayak kita kaliin misalkan gaji kita 5 juta. Ya udah berarti ya udah 12 kali 5. 12 kali 5. 60. Oh iya 60. 60. 60. Let's say 60 sampai 65 juta deh. Ya, Nah, itu Itu kalau emang nggak kepotong ya? itu nggak kepotong tuh. Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin Pak.
Nggak mungkin. Ya kan, soalnya gimana ya kalau yang miskin nih, ya udah miskin. Bukan begini. Maksudnya bukan gini, sabar. Bukan ngomong. Tapi mereka makin jauh ke bawah, ya kan? Iya, oke. Yang ke atas makin jauh ke atas. Tapi yang tengah-tengah nih makin kayak kegempet gitu loh, ngerti nggak lo? Bener. Iya kan, jadi kayak kita makin di pressure dari bawah, dari atas juga makin ada pressure gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita nih ya kan, untuk orang-orang kayak misalkan gue ambil contoh, misalkan privilege gue apa gitu kan kalau misalkan kita mau kaya nih, gue sih realistis aja ya kan, kayak misalkan gue mau bangun bisnis atau gue mau kaya nih, pasti gue ngitungnya dari mana, dari privilege gue ya kan, orang tua gue tuh siapa ya kan, punya kerja apa, duitnya seberapa, jabatannya apa misalnya kalau kerja, atau mereka pembisnis, habis itu networking mereka gimana ya kan, habis itu kedua tabungan gue dikasih tabungan nggak gitu sama orang tua gue ya kan. Iya, gitu. kalau dikasih. Iya kalau dikasih. Habis itu ketiga ya kan, IPK, maksudnya kayak apa, lu bukan IPK dah, tapi lu kuliah di mana gitu, lu kuliah di mana, habis itu apa namanya, lu gitulah ya kan, pendidikan lu gimana ya kan gitu. Nah habis itu ke yang terakhir nih, kalau misalkan itu semua gagal, lu ada safety net yang gagal itu sih. Jadi kayak misalkan lu gagal nih bisnis lu pak, tapi lu nggak seret-seret amat gitu, maksudnya kayak lu masih ada backup plan dan lu masih bisa ditanggung sama orang tua lu. Betul. Gitu. Soalnya jujur aja pak, kalau misalkan nih gue ngomong ke yang lain lagi ya, untuk apa ngubungin ke itu, karena kan itu kan kerja ya kan, kerja. Kalau kerja kan oke lah, backup plan-nya kayak kita udah stable, duitnya segitu terus. Mungkin kalau misalkan karir path kita naik, ya gaji naik gitu kan. Iya, sering berjalan tahun lah. Iya, sering berjalan tahun gitu Jadi kan. kalau tepatnya nggak toksik dan mau ngenaikin gitu. Iya, itu lagi ya kan. Faktor itu lagi. Karena nggak semua teman pekerja tuh sama ya. Iya. Ingat ya. Ya, oke lah kalau dari itu. Kalau misalkan kita ngeyel nih dari awal, kita pengen bisnis. Tapi dari privilege nggak ada, pendidikan minim, ya kan. Habis itu modalnya juga, tabungannya aja juga kurang. Malah nggak ada deh. Ya kan, habis itu safety netnya nggak ada. Udah terus. Menurut gue itu sih tadi. Itu mati aja udah kayak gitu. Privilege lu, pendidikan lu, Udah modal, tadi sama safety net, backup plan lu. Satu lagi menurut gue ini paling penting. Apaan? Connection. Iya, itu privilege. Iya. Privilege dari orang tua lu atau dari lu nya juga gitu loh. Oke lah, karena jujur kata gue sih yang paling penting dari orang tua lu sih pak. Karena kenapa? Karena entah dari orang tua lu atau temen lu gitu. Karena kenapa? Karena lu dari situ bisa ada banyak hal yang lu lu terima di situ. Ya kan, kalau dari orang tua lu, kayak misalkan lu dapet referral kerja dari orang tua lu, ya kan, atau nggak lu dapet ilmu dari orang tua lu gitu, misalkan ilmu tentang IT atau ilmu tentang ekonomi atau apapun itu ya kan, atau misalkan dari orang tua lu tuh dari lu udah pembisnis ya kan, otomatis lu dapet knowledge dong, ilmunya juga. Iya, dapet ilmunya juga dong gitu. Nah itu privilege. Kalau misalkan lu nanti mau mau bisnis nih, atau misalkan nggak usah bisnis deh, stable, itu lu bisa diukur di situ, bisa kayak ekonomi lu kayak lu udah enak gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalkan yang tadi Abang Albert bilang untuk gaji 5 juta aja menurut kita sih kurang sih, kata gua. Untuk di zaman sekarang ini kurang banget. Bukannya kita kayak terlalu tinggi ekspektasi. Bukan ekspektasi. Ya gue juga itu, tapi kayak terlalu tinggi demand kita bukan karena kita pengen demand kita tinggi, tapi ya emang realistisnya aja, karena realitanya sekarang begitu. Iya, maksudnya kita tuh punya gaji tuh bukan yang udah kita buat kita doang, masih akan buat yang lain-lain. Betul. Iya. Sorry guys kalau kita ada sedikit kekat ya, karena tadi Panas. Kameranya panas. Overheat. Iya. Jadi kita lanjut lagi. Selain tadi kita bahas rumah soal KPR tuh. Yang KPR sangat mencekik itu, Sangat mencekik. apalagi nggak cuma mencekik ya, tapi juga secara ininya kayak tanah atau apa itu juga nggak jelas kadang-kadang. Yes. Tanah sertifikat ganda,
Iya kadang-kadang, dan juga developer kayak gitu kayak gue baru tahu nih ya, katanya ada salah satu developer, gue nggak mau nyebut ya, katanya baru keluar SHM itu 5 tahun setelahnya pas lu beli. Kocak sih. Baru keluar 5 Tapi tahun. udah jadi rumah ya, udah bisa dibeli. Udah bisa dibeli. Jadi itu atas nama developer dulu. Tunggu 5 tahun dulu baru lu bisa ngambil SHM ya. Nah, Aneh sih. gitu. Tapi itu langkah, maksudnya kalau menurut gue ya, kalau dari kita sih yang sebagai consumer itu menurut gue agak janggal. Tapi kalau buat developer itu sebenarnya Mungkin lumrah. itu marketingnya mereka lah. Jadi biar nih konsumen nih nggak kemana-mana nih, nggak lari gitu. Jadi dia neken ya lu 5 tahun dulu, lu harus 5 tahun dulu baru SHM bisa milik lu kayak gitu. Benar juga sih cara mainnya mereka, cuman janggal sih buat kita sih. Harusnya kalau kita udah ngeluarin duit buat beli itu udah milik kita. Ngeluarin duit itu nggak sedikit tuh guys. Iya. MM-an tuh. Ya, jadi itu kayak Kenapa ya nenek moyangku tidak, maksudnya nenek buyutku nggak matok tanah ya dulu ya. Pasti kalau udah matok tanah banyak nih udah kaya nih pasti. kagak. Kalau gua bisa balik waktu ini ya, gua suruh bokap gua beli Bitcoin anjing. Oh, itu iya sih. Gua enggak usah buka gua aja yang beli enggak apa. Enggak, jujur aja kayak misalkan nih di tahun 2005 waktu itu. Oh iya, 2005. 2005, gua time travel nih ya kan. Gua bilang, "Pak, beli Bitcoin sekarang juga. Bitcoin masih ratusan ribu loh." Iya. Ya, beli Bitcoin sekarang. Nggak usah banyak-banyak, 10 dah. 10 habis lu pendem. Sekarang jadi 10 miliar anjing. Tapi agak janggal sih lu balik 2005 umur 4 tahun. Masa tiba-tiba lu bilang, "Pak, beli Kamu Bitcoin." nasi apa nih? Pak, beli Bitcoin. Dan Enggak. bapak lu ngiranya itu mainan apa? Enggak. Gini, maksudnya kayak gue balik dengan gue udah gede gini. Justru kaget bapak lu. Kayak, "Lah, ini anak saya apa?" gitu kan, tiba-tiba udah gede. Terus ngeliat, "Kok mirip anak saya?" gitu. Ini gua Pak gitu. Ya paradoksnya di situ. Paradoks gitu ya. Ya, Oh, paradoks gue di situ. nggak coba berpikir, tapi emang tadi bilang tanah. Jadi kayak nanti duit gua atau tanah banyak nih. Nah, jadi kan tanah kan naik. Jadi buat kebetulan ada fundamental buat apa? Buat dari dananya. Ntar kalau dananya udah gede, ya tinggal beli Bitcoin aja. Jadi bisa nggak cuma beli 10 koin. Soalnya sekarang kata gue sih Bitcoin itu yang sekarang lagi naik banget tuh sekarang sih Pak. Jujur aja. Dari tahun Sekarang lagi naik aja. Iya, soalnya Kuartal kemarin gua turun sih. iya, soalnya 2015 kemarin 5 juta satu Bitcoin, kayak nggak salah. Turun kamu? 2015 waktu itu. Oh iya, 2015 iya. Ya kan? Ya, Soalnya sekarang kan emang sekarang naiknya gila-gilaan, Bro. karena emang itu karena kita ada pandemi juga. Lagian kan juga kalau nggak salah koin Bitcoin koin-koin kripto itu kan mereka kenapa bisa naik cepat karena ya emang lagi boomingnya apa sih ya kan nggak sih, maksudnya mereka tuh naik karena ada satu faktor kan. Banyak faktornya Pak. Banyak Ya kan, faktornya. sebenarnya gini, kalau Bitcoin ini yang gue tahu itu karena cost untuk mining aja udah mahal. Satu, ya kan? Dan demand-nya itu banyak serta supply produknya itu dikit. Itu jadi yang membuat Rare item lah. iya, rare item. Rare item, ya. Iya, biasanya kayak lu kalau misalkan di game-game MMORPG lu nemuin misalkan pedang Excalibur. Iya, Excalibur Super Legendary. Nah, kayak gitu tuh Bitcoin tuh. Excalibur. Epic item lah, epic item. Legendary, Pak. Udah legendary. Legendary udah tuh itemnya. Ya kan udah item legendary. Mythical. Mythical ya. Mythical. Pokoknya Mythical Glory itu. Mythical Glory kalau lu main ML itu udah paling tinggi tuh. ya itu udah kayak gitu, Pak. Ya kalau lu main ML, Bitcoin tuh ibarat kayak legendary skin. Kayak gitu lah. Legendary Enggak. skin. Enggak, udah. Lu harus lu harus di rank tinggi dulu baru itu lu dapat. Iya, maksudnya kan Bitcoin ini berat item ya, contoh. Ya itu misalkan kalau di ML udah legendary skin tuh yang harganya di jutaan. Ya udah gitulah, udah jangan gitu. Orang yang naik tuh kalau punya Bitcoin. Orangnya langsung plus 99. Ya. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita bicara ekonomi sekarang sih emang lagi parah banget ya. Ya kan lagi Ya, parah. kalau lo punya ini konvensional sih udah nggak susah ya. Udah apa? Pasti cuma berpacu dengan hal yang lebih konvensional kayak Kerja doang. terus uang fisik ya susah bre. Ya sebenarnya simpel lagi nih, kalau emang lo pengen
pengen Nggak usah ngasal. pengen ngegapai financial freedom lu, Nggak usah lah, nggak usah bilang financially stable aja dulu. finance stable lu untuk Yes. 5 atau 6 tahun ke depan. Yes. Tapi dengan lu cuman Kerja doang. ngandelin GP, menurut gua sulit sih. Sulit Sulit nggak sih. nyampe. Nggak bakal nyampe. Ya lu harus mulai dari sekarang lu harus pinter-pinter belajar bisnis. Ya, Terus atau nggak at least lu ya bikin- main Bitcoin, atau ya kalau lu belum pengen main Bitcoin ya main kecil-kecil dulu kayak main saham, Ya, belajar main saham. contohnya kalau misalkan sekarang yang kita lakuin ya ini sedang buat video ini, Iya, itu juga bisa. memang belum, tapi at least kita sedang percobaan. Betul. bukan mencoba, kita tekuni. Tekuni, Itu, betul. itu. Oke, itu sih dari kita. Terima kasih teman-teman udah stay tune di video kita, channel kita. Kita kasih pesan dulu dong, mati enggak. Kita kasih pesan dulu untuk teman-teman weekenders dari pengen kita yang tadi. Pokoknya ya kalau kalian pengen memulai Sesuatu. jangan lupa untuk belajar dulu dan riset dulu lah. Yes. Dan jangan lupa berdua. Apalagi kalau misalkan mau mulai main kayak tadi kripto atau saham atau apapun itu, jangan lupa untuk belajar dulu, riset dulu, terus pakai uang dingin. Pakai dong ini ya. Betul. Apapun oke. yang emang dampaknya besar. Dan pasti- siapin mental. Sampai mantap. Ya, apapun yang bikin dampaknya besar pasti memiliki tanggung jawab yang besar juga. Betul. Yes. Oke. Oke. Ciao. Bye bye. Sabar, belum. ya. Jangan lupa untuk selalu Di like. tadi deh. Udah dari awal. Dari awal. Langsung aja tutup gitu. Oke. Santai deh beli. Bye bye.